Halo Sobat Bisnis, bertemu lagi di Market Wrap Up edisi Rabu 6 September 2023. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat ke 7.041 pada perdagangan hari ini, Rabu 6 September 2023 setelah ditutup melemah pada perdagangan kemarin. IHSG melenggang di zona hijau pada hari kedua diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Meskipun IHSG menghijau, ada juga nih yang merah pekat. Apa itu? Selama helatan KTT ke-43 ASEAN, warga ibu kota banyak sekali yang mengeluh soal penyesuaian lalu lintas. Dan hari ini banyak komentar miring soal kemacetan di mana-mana. Google Maps memerah. Sobat Bisnis, episode kali ini kami ingin mengulas soal wacana induk operator telekomunikasi PT XL Axiata Tbk atau EXCL dan juga PT Smartfren Telekom Tbk atau FREN, yaitu Axiata Group BHD bersama Sinarmas Group menjajaki pembicaraan yang mengarah pada penggabungan atau merger. Melansir Bloomberg, Selasa 5 September 2023, pengendali XCL dan juga FREN dikabarkan sedang bekerja sama dengan penasihat untuk membantu mempertimbangkan potensi transaksi merger ini. Opsi lain yang dipertimbangkan dapat mencangkup perjanjian berbagai jaringan dan kemitraan. Pihak Smartfren sepertinya tidak menutup diri dan terbuka dengan potensi transaksi merger ini. Di sisi lain, pihak XL Axiata menyebut isu merger dengan FREN merupakan kabar spekulatif dan hanya rumor. Bahkan munculnya kabar ini membuat saham kedua operator telekomunikasi swasta ini meningkat dalam penutupan perdagangan kemarin Selasa 5 September 2023. Akan tetapi hari ini saham kedua operator telekomunikasi tersebut bergerak ke zona merah dan cenderung stagnan. Namun ini bukanlah kali pertama seorang sumber anonim juga pernah menyampaikan narasi yang sama pada Oktober 2021 mengenai pembahasan antar induk Axiata dan Sinarmas mengenai opsi merger hingga kerjasama anak usaha mereka di Indonesia. Ya, dampak dari isu tersebut sama dengan yang terjadi saat ini, yaitu lonjakan harga saham masing-masing emiten telekomunikasi. Pada 2021, rumor tersebut berhembus usai CK Hutchison Holding Ltd dan juga Ooredoo KPSC Qatar sepakat untuk menggabungkan bisnis telekomunikasi Indonesia mereka dalam transaksi senilai 6 miliar US dollar. Meskipun XCL menampik wacana merger, tetapi Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung, Ian Yosef M. Edward menilai merger Smartfren dan XL Axiata merupakan solusi murah untuk menambah sumber daya frekuensi. Keduanya saat ini menjadi operator dengan pita frekuensi paling sedikit di Indonesia, yang membuat mereka sulit bersaing dengan Indosat dan Telkomsel. Namun dengan merger, maka mereka tidak perlu lagi nih ikut proses lelang ataupun beauty contest untuk mendapatkan tambahan spektrum. Nah Sobat Bisnis, kita nantikan kabar selanjutnya. Apakah benar ini semuanya kabar angin atau keduanya sedang melakukan penjajakan yang lebih serius? Sobat Bisnis, selain soal informasi dari emiten telekomunikasi tadi, ada informasi dari badan usaha milik negara, khususnya soal setoran untuk pemerintah alias dividen. Erick Thohir berpeluang membawa Kementerian BUMN ke level tertingginya lewat rekor akumulasi setoran dividen jumbo ke kas negara. Capaian ini belum pernah dicicipi Menteri BUMN sebelumnya, Rini Sumarno. Proyeksi itu merupakan hasil penelusuran bisnis terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan selama periode 2015-2022 dan juga buku nota keuangan 2 beserta RAPBN 2024. Ya, hasilnya Erick Thohir kemungkinan besar mengakumulasikan setoran dividen dari perusahaan-perusahaan plat merah sebesar Rp277,99 triliun selama kurun 5 tahun, yakni 2020 hingga 2024. Hal ini dengan asumsi realisasi setoran dividen BUMN pada 2023. Sesuai dengan outlook yakni Rp81,8 triliun, lalu mencapai target Rp80,8 triliun sebagaimana tertuang dalam RAPBN 2024. Ya, kendati masih perkiraan, peluang bagi Erick masih terbuka lebar. Sebab tahun ini saja Kementerian Keuangan telah mencatat setoran dividen BUMN tembus hingga Rp60,23 triliun per Juli 2023 atau tumbuh 58,87% year on year dan juga mencatat 122,68% dari target pemerintah. Raihan itu bahkan telah menggeser rekor setoran dividen Rini Sumarno kala masih menahkodai Kementerian BUMN.
Rini yang menjabat selama periode 2014 hingga 2019 membukukan setoran dividen tertingginya pada 2019 yakni 50,53 triliun rupiah. Ya, jika diakumulasikan selama 5 tahun menjabat, Rini Sumarno menorehkan setoran dividen BUMN sebesar 214,37 triliun rupiah yang mengalir ke kas negara. Terpaut 63,62 triliun rupiah dari proyeksi setoran dividen yang bakal disumbangkan Erick Thohir. Sobat bisnis, demikian Market Wrap Up episode kali ini. Sampai jumpa di Market Wrap Up berikutnya. Sobat bisnis, tayangan ini tidak bertujuan mengajak, membeli, atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Anda. Sampai jumpa di Market Wrap Up berikutnya.